Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur nomor 3. Saudara-saudari, Mazmur ini merupakan sebuah pujian atau lagu yang diciptakan oleh Daud pada waktu itu. Ini merupakan sebuah mazmur yang menyatakan pergumulan atau keluh kesah daripada si pemazmur. Bagian pertama pada mazmur ini menyatakan akan pergumulan yang berat yang dihadapi Daud. Di awal pujiannya ia berseru, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Apa yang terjadi? Saudara-saudari, Daud lari dari kejaran Absalom anaknya. Pada waktu itu, Absalom telah membuat kesepakatan yang curang. Dalam hatinya, ia berniat untuk menggeser posisi ayahnya. Absalom berhasil merebut hati banyak orang Israel, sehingga semakin lama, semakin banyak orang Israel yang condong kepada dia dan mulai membenci kerajaan Daud. Dia merencanakan pengangkatan dirinya menjadi raja dan penurunan jabatan raja milik ayahnya. Daud yang mendengar hal ini terpaksa melarikan diri. Di satu sisi ia tahu bahwa kekuatan yang dihimpun Absalom sudah besar. Bisa saja suatu saat pasukan anaknya membunuh dia. Di sisi yang lain, kalau Daud dan pasukannya menyerang, mungkin saja bisa. Tapi resikonya, ia akan melukai anaknya, bahkan mungkin membunuhnya. Seandainya musuh itu orang lain, mungkin dia bisa membuat strategi perlawanan. Tapi ini yang menjadi musuh di hadapannya tidak lain adalah anak kandungnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Daud merasa cemas, bingung dan sedih. Karena itu dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30 mengatakan, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Di sini menyatakan betapa sedihnya Daud. Apalagi di ayat yang ketiga, musuhnya mencibir dia dan berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara-saudari, musuhnya seakan berkata, Tuhan sudah tidak peduli terhadap Daud. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Daud begitu tertekan, saudara-saudari. Namun dalam keadaan demikian, ia tidak mau berdiam diri. Ia tidak mau bersikap pasif terhadap tekanan-tekanan hidupnya. Ia juga tidak mau bersikap sembrono untuk menyelesaikan masalahnya. Daud menyadari bahwa hidup memang tidak pernah luput dari masalah dan persoalan. Bagian yang kedua berisi akan respon terhadap pergumulan itu. Respon apa yang dilakukan oleh Daud? Dalam ayat yang kelima jelas menuliskan bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Saudara-saudariku, di tengah tekanan yang menakutkan itu, bukannya ia mengandalkan kekuatannya dan bukannya mencari pertolongan manusia, tetapi Daud berseru kepada Tuhan dengan nyaring. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pergumulan yang begitu berat, Daud memilih untuk bergantung dan berseru kepada Tuhan. Mengapa? Di ayat yang keempat dengan jelas menyatakan, karena bagi Daud, Tuhan itu adalah perisai. Daud menggambarkan Tuhan itu seperti perisai yang mampu melindungi hidupnya dari segala serangan musuh. Saudara-saudari, gambaran itu menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan. Bagi Daud, tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman dan nyaman daripada berlindung kepada Tuhan. Karena itu di ayat 9 yang merupakan kesimpulan, Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Iya saudara-saudariku, hanya dari Tuhan saja datangnya pertolongan. Bagaimana dengan saudara pada saat ini? Bagi saudara, siapakah Tuhan itu? Apakah saudara juga menganggap Tuhan sebagai perisai, tempat perlindungan, sama seperti Daud? Apakah saudara mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Apakah Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi saudara-saudari setiap hari? Atau jangan-jangan saudara lebih mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi persoalan hidup saudara? Hari ini Daud mengingatkan bahwa Tuhan adalah perisai, tempat perlindungan kita. Saudara-saudariku, sudah banyak orang Kristen yang mengalami betapa Tuhan itu tempat perlindungan. Karena itu, mari dalam segala pergumulan kita, mari kita responi dengan berseru kepada Tuhan. Bagian yang terakhir dari Mazmur 3
Setelah Daud berseru kepada Tuhan, ia tidak berhenti sampai di sana. Tetapi Daud menyatakan imannya di tengah-tengah pergumulan tersebut. Saudara-saudari, banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi kemudian ia tidak yakin pada pertolongan Tuhan. Karena itu, ia tetap merasa cemas dan khawatir. Tetapi Daud berbeda. Setelah ia berseru, ia memilih untuk beriman kepada Tuhan. Menarik sekali di ayat yang ke-6 Daud berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Saudara-saudari, pada umumnya orang yang sedang berada dalam tekanan pergumulan akan menjadi sukar tidur. Ketakutan, kecemasan, persoalan-persoalan acap kali memaksa dia untuk berpikir lebih keras dan membuatnya susah untuk tidur. Tetapi Daud berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur." Daud seakan tidak merasa khawatir. Dia menyatakan bahwa ia mampu tidur dengan tenang dan nyenyak walaupun ada banyak masalah menghinggapi dia. Mengapa bisa? Kalimat selanjutnya pada ayat yang ke-6 mengatakan, "Sebab Tuhan menopang aku." Saudara-saudariku, pernyataan iman itu lebih dipertegas lagi di ayat yang ke-7, di mana Daud berkata, "Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Saudara-saudari, di sini Daud membandingkan dirinya yang hanya satu orang melawan musuh-musuhnya yang puluhan ribu orang. Tapi Daud berkata, "Aku tidak takut." Mengapa ia tidak takut? Pada ayat ke-8 memberikan alasannya. Karena dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong dirinya dan Tuhanlah yang akan berperang bagi dia. Saudara-saudari, Daud meresponi seruan doanya dengan beriman kepada Tuhan. Dalam hatinya ia yakin bahwa Tuhan pasti mendengar seruannya. Ia tahu bahwa Tuhan suka terhadap anak-anak yang berseru kepadanya. Karena itu, ia dapat merasakan tenang dan damai tanpa merasa takut. Oleh karena ia sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari, memang hal yang paling kita butuhkan untuk menghadapi segala pergumulan dalam hidup kita adalah iman. Iman bukannya menghilangkan segala permasalahan itu, tapi iman memampukan kita untuk kuat menghadapi setiap pergumulan. Iman tidak membuat suasana sekitar kita menjadi tenang, tapi imanlah yang mententramkan hati kita. Saudaraku, firman Tuhan juga pernah berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Karena itu, mari kita belajar untuk lebih beriman dan percaya akan pertolongan Tuhan terhadap apapun yang menjadi ketakutan dan pergumulan kita. Ketakutan apapun yang menghantui saudara, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, berseru kepadanya, dan jangan lupa untuk beriman bahwa Tuhan pasti menolong. Ingat, Tuhan adalah perisai kita. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin.